Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailina Filatun Nikmah dengan NIM K100230130 dari kelas D dengan program studi farmasi akan mempresentasikan tentang tugas PWN 3 poster dengan judul Waspada Skincare Palsu, Lindungi Kulit Anda. Jadi pada poster ini saya memiliki 3 poin. Yang pertama, bahaya skincare palsu. Poin kedua tentang cara membedakan produk asli dan palsu. Yang ketiga tentang dasar hukum yang mendukung. Pada poin pertama ada bahaya skincare palsu. Di sini ada 3 contoh bahaya skincare palsu. Yang pertama ada kerusakan kulit. Kedua tentang gangguan kesehatan, dan yang ketiga tentang tidak ada jaminan keamanan. Kerusakan kulit. Produk palsu sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan rodamin yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, atau bahkan kerusakan kulit yang permanen. Yang kedua ada gangguan kesehatan. Zat berbahaya dapat meresap ke dalam tubuh yang menyebabkan gangguan organ hingga risiko kanker. Yang ketiga, tidak ada jaminan keamanan. Produk palsu tidak terdaftar di BPOM sehingga tidak melalui uji klinis yang sesuai. Poin kedua tentang cara membedakan produk asli dan palsu. Jadi di sini tuh gimana sih cara kita membedakan produk asli dan palsu? Yang pertama dengan cara memeriksa nomor BPOM. Nah, pastikan produk terdaftar di situs resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kedua, kita harus cermati kemasannya. Biasanya produk asli itu kemasannya rapi, bahannya tercantum jelas. Sedangkan kalau produk palsu, kemasannya itu sering salah ejaan atau buram. Nah, cara ketiga dengan memperhatikan harga. Biasanya harga yang terlalu murah seringkali menjadikan indikasi produk palsu. Yang keempat, beli di tempat resmi atau official store-nya dengan menghindari beli dari penjual tidak resmi atau toko daring tanpa ulasan terpercaya. Yang kelima, kita harus cek aroma dan tekstur. Produk palsu biasanya memiliki bau yang menyengat atau tekstur yang tidak konsisten. Poin ketiga tentang dasar hukum yang mendukung. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua ada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Bahan Kosmetika. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK). Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Nah, kita akan menjelaskan tentang nomor pertama dulu, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, di sini ada 3 pasal, yaitu pasal 98 ayat 2 yang berisi setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat. Selanjutnya ada pasal 106 ayat 1 yang berisi produk farmasi termasuk kosmetika harus memiliki izin edar sebelum diedarkan. Selanjutnya ada pasal 196 yang berisi pelanggaran ketentuan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Selanjutnya nomor 2 tentang Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Bahan Kosmetika. Pada peraturan BPOM ini mengatur bahan-bahan yang dilarang seperti merkuri, hidrokuinon dalam konsentrasi tinggi, dan rodamin. Selanjutnya yang ketiga tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK). Di sini ada 3 pasal, yaitu pasal 4 tentang hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang. Kedua ada pasal 8 ayat 1 tentang perilaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan. Pasal selanjutnya, pasal 62 ayat 1 tentang pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di sini terdapat 1 pasal, yaitu pasal 100 dan pasal 102. Tentang menindak perilaku yang memalsukan merek dengan sanksi hingga 5 tahun penjara dan atau denda 2 miliar.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari poster. Kelebihan poster. Yang pertama, poster ini memiliki desain yang menarik dengan warna yang cerah. Yang kedua, ilustrasi yang ramah dan informasi yang tersusun rapi. Yang ketiga, kontennya relevan, memberikan edukasi tentang bahaya skincare palsu, cara mengenali produk asli, dan dasar hukum. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, teksnya yang terlalu padat. Kedua, kontras warna kurang jelas. Yang ketiga, ukuran teks pada bagian tertentu kecil. Yang keempat, selain itu, tidak ada sumber referensi yang dicantumkan. Selanjutnya tentang relevansi dengan mata kuliah. Pada sila pertama, produk skincare palsu sering dibuat tanpa mematuhi standar keamanan, melanggar etika, dan mengabaikan tanggung jawab moral kepada Tuhan. Pada sila 2, penggunanya dapat merusak kesehatan konsumen, sehingga melanggar hak asasi manusia, serta menunjukkan kekurangannya penghormatan terhadap martabat manusia. Pada sila ketiga, menerangkan bahwa peredarannya juga dapat merusak citra industri lokal dan memecah kepercayaan masyarakat, sehingga mendukung produk asli menjadi bentuk menjaga persatuan. Selanjutnya, pada sila keempat, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam pengawasan dan regulasi untuk memberantas produk ilegal. Terakhir, pada sila kelima, produk palsu menciptakan ketidakadilan bagi konsumen dan produsen asli, sehingga penegakan hukum dan edukasi menjadi kunci untuk melindungi hak semua pihak. Selanjutnya, ada relevansi dengan program studi. Relevansi, bahaya, dan cara mengenali produk skincare palsu dengan program studi farmasi terletak pada peran farmasis dalam memastikan kemasan, kualitas, dan efektivitas produk yang digunakan masyarakat. Selain itu, farmasis berperan dalam mendukung regulasi dan pengawasan terhadap produk kosmetik melalui kolaborasi dengan pemerintah dan industri guna melindungi kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Sila pertama mengajarkan kejujuran sesuai pasal 28I ayat 1 yang melindungi hak hidup yang aman. Sila kedua menekankan tentang kepedulian terhadap seksama sejalan dengan pasal 28H ayat 1 tentang hak untuk hidup sejahtera dan sehat. Pada sila ketiga, mendorong persatuan untuk mendukung produk lokal yang aman sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Sila keempat, mengajak berbagai informasi yang bijak sesuai dengan pasal 28F tentang hak memperoleh informasi. Selanjutnya ada sila kelima, memastikan pelindungan hak konsumen sesuai dengan pasal 34 ayat 3 yang menjamin pelayanan kesehatan yang adil. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat yang diperoleh dari poster ini. Dengan adanya poster ini, kita dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya produk palsu dan mengedukasi konsumen untuk mengenali ciri-ciri produk yang aman, seperti memeriksa izin edar dan label. Selain itu, poster ini memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih kritis dan aktif dalam melaporkan produk ilegal, serta mendukung produk asli yang aman. Terakhir, tentang saran untuk tugas proyek warga negara selanjutnya. Saran dari saya sendiri untuk pelaksanaan tugas proyek warga negara selanjutnya adalah agar program ini tetap dilanjutkan. Namun, pelaksanaannya dapat disempurnakan dengan mengurangi jumlah pertemuan menjadi 2 kali, serta memberikan waktu pengumpulan yang lebih panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang LKPWN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.